Sejarah risoles, camilan favorit yang dibawa ke Indonesia era penjajahan Belanda. Risoles atau risol adalah salah satu kudapan yang banyak digemari di Indonesia. Risoles biasanya berisikan bermacam potongan kecil sayuran yang dilapisi dengan adonan tepung dan telur yang digoreng sampai kecoklatan. Risoles yang terkenal dan banyak digemari di Indonesia adalah varian risoles yang kulit bagian luarnya dilapisi tepung panir atau tepung roti. Nama risoles berasal dari bahasa Belanda yang berarti pastry isi daging. Risoles enggak hanya berisikan daging cincang dan sayuran yang dibungkus dengan kulit dadar, bagian luar kulit dadar akan dilapisi dengan kocokan telur dan tepung panir sebelum digoreng sampai kemasan. Sajian risoles banyak dicari dan disajikan dalam berbagai acara pertemuan formal hingga acara keluarga besar. Meski populer di Indonesia, sebenarnya risoles berasal dari negeri yang jauh yaitu dari Perancis. Risoles di Indonesia dijadikan camilan, risoles di Perancis disantap sebagai makanan utama atau main course. Di Perancis risoles berasal dari bahasa Latin ruseolus yang berarti kemerahan, sedangkan dalam bahasa Perancis risoler berarti membuat jadi merah. Di Belanda, risoles juga disantap sebagai makanan utama dan disebut dengan roinsoles lalu dibawa ke tanah air pada era penjajahan dan disantap sebagai camilan. Lalu, seperti apa sih serba-serbi risoles yang jadi camilan favorit orang Indonesia ini? Risoles enggak hanya digemari oleh orang Indonesia, tapi juga digemari oleh orang-orang Belanda dan sudah dikenal di Eropa sejak abad ke-13. Ketika dibawa ke Indonesia selama era penjajahan, resep risoles mulai ditiru dan dijual di berbagai toko kue di tanah air. Risoles yang punya cita rasa savory di Indonesia, ternyata di Perancis juga punya varian rasa yang manis dan dibuat menggunakan kulit pastry. Bahkan pada momentum Natal, sajian risoles varian manis di Perancis akan diisi dengan potongan buah pir dan taburan gula. Di Polandia, risoles dikenal dengan sebutan schnitzel yang bahkan bisa dengan mudah ditemukan dijual di kantin-kantin sekolah di sana. Schnitzel yang berisikan daging, hingga paduan keju dan ham, biasanya akan disajikan sebagai makanan utama dan ditemani dengan kentang dan sayur-sayuran. Di Wales, risoles banyak dijual di kedai-kedai makanan dan disajikan bersama kentang goreng atau potato fries dan disebut sangat mirip dengan risoles khas Indonesia. Di Portugal risoles juga populer dikenal dengan rissois dan punya bentuk seperti bulan sabit dengan isian ikan dan udang yang disantap dengan saus bechamel. Rissois di Portugal umumnya disantap dalam kondisi dingin dan disantap bersama nasi atau salad. Wah! Ternyata risoles yang jadi favorit kita semua punya banyak nama dan digemari juga di berbagai negara ya kids.